Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Aina dalam video pembelajaran kali ini. Untuk lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa pembelajaran kelas 4, tema 3, subtema 1, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tumbuhan merupakan salah satu jenis makhluk hidup. Umumnya, tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian mempunyai fungsi atau kegunaan tertentu. Diperhatikan kembali bagian-bagian tumbuhan yang ada pada pohon tomat. Yang pertama adalah akar. Yang kedua adalah batang. Bagian yang ketiga adalah daun. Bagian selanjutnya adalah bunga. Selanjutnya adalah bagian buah. Dan yang terakhir adalah bagian tumbuhan biji. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Apa fungsi akar? Akar menyerap air dan menyerap bahan makanan dari tanah. Akar juga membuat tumbuhan berdiri kuat. Jika tidak memiliki akar, tumbuhan mudah dicabut, mudah roboh ketika tertiup angin, atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Pada beberapa tumbuhan, akar berfungsi untuk menyimpan makanan cadangan. Makanan cadangan itu disebut umbi akar, misalnya pada singkong dan wortel. Pada umumnya, akar dibagi menjadi dua, akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang merupakan akar lembaga yang tumbuh terus-menerus menjadi akar pokok yang kemudian bercabang menjadi akar yang lebih kecil. Pada umumnya, tumbuhan berkeping dua mempunyai akar tunggang. Tumbuhan berbiji berkeping dua disebut dikotil. Akar itu tumbuh dari biji yang sedang berkecambah, kemudian memanjang, membesar, dan bercabang-cabang. Contoh tumbuhan yang berakar tunggang adalah apel, jeruk, mangga, rambutan, dan sawo. Bentuk akar serabut kecil-kecil, halus, dan jumlahnya banyak. Akar tersebut juga dimiliki oleh padi dan pisang. Akar serabut tidak memiliki akar utama. Ukuran akar ini dari pangkal hingga ujung sama. Tumbuhan berbiji berkeping satu memiliki akar serabut. Tumbuhan berbiji berkeping satu disebut monokotil. Contoh tumbuhan berakar serabut adalah kelapa, jagung, bawang, singkong, dan padi. Batang merupakan bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Batang berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan air dan mineral yang diserap akar. Air dan mineral itu diperlukan tumbuhan untuk membuat makanan yang terjadi di daun. Makanan yang dihasilkan dari proses itu diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan melalui batang. Batang dibagi 3 jenis, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Batang berkayu pada umumnya memiliki tekstur yang keras. Batang berkayu memiliki kambium. Arah tumbuhan yang keluar akan membentuk kulit dan arah tumbuh yang ke dalam akan membentuk kayu. Contoh dari tumbuhan berbatang kayu adalah pohon jati, pohon nangka, pohon jambu, pohon mahoni. Batang rumput tidak berkayu, memiliki ruas-ruas yang nyata,
dan berongga, serta umumnya pendek. Contoh tumbuhan yang memiliki batang rumput adalah rumput, padi, jagung, tebu, dan gelagah. Batang basah memiliki ciri utama lunak, berair, dan pendek. Karena sifatnya yang lunak, maka batangnya tidak keras dan mudah dipotong. Contoh tumbuhan yang berbatang lunak antara lain pohon pisang, bayam, pacar air, selada air. Daun merupakan tempat berlangsungnya fotosintesis. Daun banyak mengandung zat hijau daun yang disebut klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Ada 4 macam daun: daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Sesuai namanya, macam-macam daun menyirip memiliki struktur tulang berbentuk menyirip seperti susunan tulang ikan. Contohnya adalah daun mangga, daun jambu, daun nangka, dan daun rambutan. Daun menjari memiliki tulang berbentuk seperti susunan jari-jari tangan, yaitu dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar seperti susunan jari-jari tangan. Contohnya daun pepaya, daun singkong, daun jarak. Daun melengkung memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lengkung. Daun ini mempunyai beberapa tulang yang besar, satu di tengah yaitu yang paling besar, sedangkan lainnya mengikuti jalannya tepi daun. Contoh daun melengkung adalah daun sirih, daun genjer, dan daun eceng gondok. Daun sejajar biasanya memiliki tulang berbentuk seperti garis-garis lurus yang sejajar. Bentuk tulang daun ini mempunyai satu tulang di tengah yang besar membujur daun, sedangkan tulang-tulang lainnya lebih kecil dan nampaknya semua mempunyai arah yang sejajar. Contoh daun sejajar adalah daun tebu, daun jagung, dan daun padi. Bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga. Hampir setiap tanaman atau tumbuhan pasti memiliki bunga. Bunga juga identik dengan keindahan karena kebanyakan bentuknya yang sangat indah dan cantik. Bagian-bagian yang terdapat pada bunga ada dasar bunga, daun pelindung, mahkota, bakal biji, bakal buah, tangkai putik, kepala putik, benang sari, dan kepala sari. Fungsi bunga yang paling utama dan paling vital adalah bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif. Fungsi yang lainnya untuk menarik simpatik hewan untuk membantu penyerbukan. Fungsi bunga yang ketiga adalah sebagai wadah atau tempat penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Fungsi bunga yang keempat adalah untuk menghasilkan biji. Buah adalah bagian tumbuhan yang merupakan perkembangan dari bunga. Buah terdiri dari kulit buah, daging buah, dan biji. Biji buah berfungsi sebagai bakal tumbuhan baru. Daging buah bagi tanaman berguna untuk melindungi biji. Buah pada tumbuhan juga menarik hewan untuk memakannya, sehingga bisa membantu penyebaran biji. Biji yang dibuang oleh hewan itu nantinya bisa menjadi tanaman baru di daerah lainnya. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.